Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahidah dan teman saya Syamsiah. Pada kesempatan ini, kami akan membahas tentang tafsir berdasarkan sumbernya. Yang pertama yaitu pengertian tafsir. Dalam hal ini adalah tafsir adalah penjelasan atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran untuk memahami makna, maksud, dan hukum yang terkandung di dalamnya. Tujuannya agar isi Al-Quran bisa dipahami sesuai konteks bahasa, sejarah, dan ajaran Islam. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang diturunkan sebagai petunjuk hidup dan sumber hukum utama. Untuk memahami isi dan makna yang terkandung di dalamnya secara mendalam, diperlukan ilmu tafsir. Di antara berbagai metode tafsir yang berkembang, salah satu yang paling awal dan paling otoritatif adalah metode tafsir bil masur. Tafsir bil masur adalah metode penafsiran Al-Quran yang berlandaskan pada riwayat atau sumber yang dapat dipercaya, seperti Al-Quran itu sendiri, hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, serta penjelasan dari para sahabat dan tabi'in. Adapun jenis-jenis tafsir bil matsur terbagi menjadi 4, yaitu: yang pertama, tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ada beberapa bentuk, ada yang dalam bentuk menafsirkan bagian kata tertentu dengan bagian kata lainnya dalam ayat dan surat yang sama. Ada yang dalam bentuk penafsiran kata yang satu dengan ayat yang lain dalam surat yang sama, dan ada pula dalam bentuk menafsirkan ayat yang satu dengan ayat yang lain dalam surat yang berbeda. Selanjutnya, tafsir Al-Quran dengan sunnah Rasulullah SAW, yakni penafsiran Al-Quran dengan sunnah wajib karena adalah petunjuk atau penjelasan yang paling benar adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka hendaklah penjelasan atau tafsir tersebut dicari pada suatu yang terdapat pada sunnah atau hadits Rasulullah SAW. Selanjutnya, penafsiran Al-Quran dengan perkataan sahabat dilakukan jika tidak terdapat penjelasan tentang suatu ayat dalam Al-Quran atau juga tidak terdapat dalam suatu sunnah, atau dibandingkan dengan kitab, di mana mereka mendapatkan penjelasan langsung tentang makna-makna tersebut dari Nabi dengan cara menjelaskan ayat-ayat yang global ataupun dengan cara menghilangkan problematikanya. Yang terakhir yaitu tafsir Al-Quran dengan riwayat at-tabi'in, yakni penafsiran suatu ayat Al-Quran yang didasarkan pada ucapan para tabi'in, meskipun ucapan para tokoh tabi'in tentang Al-Quran yang diselisihkan statusnya apakah termasuk kategori tafsir bil masur atau tafsir bil ra'i. Untuk memahami lebih dalam bagaimana para ulama menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan riwayat, penting untuk mengenal sejumlah kitab tafsir bil masur yang menjadi rujukan utama dalam khazanah keilmuan Islam. Kitab-kitab tafsir bil masur adalah tafsir yang didasarkan pada riwayat, seperti Al-Quran dengan Al-Quran, hadits Nabi, perkataan sahabat, dan tabi'in. Berikut beberapa kitab tafsir bil masur yang terkenal. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran Ashim. Tafsir ini dikarang oleh Abu Al-Fida Imaduddin bin Kasir ad-Damashqi, lahir di Busro, Syam, tahun 700 Tafsir ini termasuk tafsir yang terkenal sebagai tafsir bil masur dan mendapat tempat kedua sebagai tafsir Tabari. Yang kedua adalah Ad-Darul Mansur Tafsiril Masur. Pengarang tafsir ini adalah Imam Al-Hafiz Jamaluddin Abdul Fald Abdurrahman Ibnu Abu Bakar Muhammad Al-Sayyuti As-Safi'i. Beliau lahir pada tahun 489 dan wafat tahun 911. Yang ketiga adalah Jamyal Mayan fi Tafsir Quran. Pengarangnya adalah Abu Ja'far Abu Muhammad bin Jarir at-Tabari. Lahir di Amjul, Tabaristan 224 wafat di Baghdad 310 Kitabnya termasuk kitab tafsir dengan masur yang paling agung, paling banyak mencakup pendapat para sahabat dan tabi'in serta dianggap sebagai pedoman pertama bagi mufassirin. Dan masih ada banyak lagi. Setelah membahas tentang tafsir bil masur, sekarang kita masuk pada pengertian tafsir bil ra'i. Tafsir bil ra'i adalah metode penafsiran Al-Quran yang mengandalkan ijtihad dan pemikiran rasional mufassir, ahli tafsir, setelah memenuhi syarat keilmuan tertentu.
Definisi lain tentang tafsir bil-ra'yi adalah penafsiran yang dilakukan dengan menggunakan rasio atau akal sebagai dasar penetapan ijtihad. Penafsiran bira petik terbalik ini juga dinamakan sebagai tafsir ijtihad. Muhammad Ali Esh-Sobuni menjelaskan bahwa tafsir bil-ra'yi adalah ijtihad yang didasarkan pada dalil-dalil yang sahih, kaidah yang murni dan tepat, bisa diikuti serta sewajarnya digunakan oleh orang yang hendak mendalami tafsir Al-Quran atau mendalami pengertiannya. Setelah membahas apa sih pengertian tafsir bil-ra'yi, kita harus bisa mengetahui tentang kitab-kitab yang tergolong tafsir bil-ra'yi. Selain metode tafsir berdasarkan riwayat, para ulama juga mengembangkan tafsir bil-ra'yi yang mengedepankan ijtihad dan penalaran. Sejumlah karya tafsir muncul dari pendekatan ini, mencerminkan kedalaman analisis dan relevansi pemahaman Al-Quran dengan perkembangan zaman. Yang pertama yaitu Mafatih Al-Ghaib, kunci-kunci kegaiban, juga umum disebut dengan Tafsir Al-Kabir, karangan Muhammad Al-Razi Fakhr Al-Din, 544-604 H, tahun 1149 sampai tahun 1207 M. Sebanyak 17 jilid sekitar 32,000 sampai 36,200. Yang kedua yaitu pengarang Al-Kasani, pengarang Badai, Al-Sanai. Meskipun dikenal dalam fikih, ia juga menafsirkan ayat hukum secara rasional. Wafatnya pada tahun 587 H, 1191 M. Ciri khas, pendekatan hukum Islam mazhab Hanafi dengan rasionalisasi hukum. Yang ketiga yaitu Al-Siraj Al-Munir fi Al-I'anah ala Marifati Kalami Rabina Al-Habir, lampu yang bersinar untuk membantu memahami firman Allah yang Maha Tahu. Hail jerih payah Abu Al-Barakat Abde Allah bin Muhammad bin Mahmud Al-Nasafi, W. 710 H, 1310 M, dan masih ada banyak lagi. Setiap metode tafsir tentu memiliki karakteristik, keunggulan, dan keterbatasannya masing-masing. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih seimbang, penting untuk mengkaji kelebihan dan kelemahan dari tafsir bil masur maupun tafsir bil ra'yi secara objektif. Yang pertama, tafsir bil masur memiliki keistimewaan karena bersumber dari riwayat yang otentik, seperti Al-Quran, hadits Nabi, serta penjelasan sahabat dan tabi'in. Yang kedua, tafsir bil ra'yi memiliki kelemahan karena sangat bergantung pada kemampuan, pengetahuan, dan pandangan pribadi mufasir. Setelah mengkaji metode, contoh kitab, serta kelebihan dan kelemahan masing-masing pendekatan tafsir, maka dapat ditarik beberapa poin penting sebagai kesimpulan dari pembahasan ini. Poin pertama yaitu, tafsir bil masur berlandaskan pada riwayat, seperti penjelasan dari Al-Quran sendiri, hadis Nabi, dan pendapat para sahabat serta tabi'in, sehingga memiliki otoritas yang kuat dan bersifat tekstual. Poin kedua yaitu, tafsir bil ra'yi menggunakan akal, ijtihad, dan pendekatan rasional dengan tetap berpegang pada kaidah-kaidah syar'i dan bahasa Arab, sehingga lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.